Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini saya akan menuju ke kantor Samsat untuk membayar pajak motor. Mari kita jalan-jalan ke sana. Dan saya sudah sampai di kantor Samsat Kota Sorong. Siap-siap mau masuk, mau membayar pajak. Nah, ini kantornya besar sekali ini. Oke, saya masuk ke dalam dulu ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pengurusan pembayaran pajak telah selesai. Saya sudah siap-siap mau ke tempat parkir. Mohon maaf pada saat saya di dalam nggak bisa di video karena satu dan lain hal. Saya belum dapat izin untuk membuat video di dalam, jadi masuk terus keluar ya. Nanti saya ceritakan apa yang ada di dalam. Tapi yang jelas pelayanan hari ini nggak terlalu banyak orang dan pelayanannya sangat cepat sekali. Begitu dikasih berkas, dikerjakan, tunggu sebentar karena memang harus antri, ada beberapa orang. Setelah itu udah bayar, selesai. Oke, kita ketemu lagi nanti di rumah ya. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya nyampe di rumah tapi hujan. Basah sedikit. Saya nyampe di rumah dari kantor Samsat kurang lebih sekitar 1 jam lah ya. Dari rumah ke kantor Samsat, kemudian balik ke rumah. Sebenarnya pada saat di kantor Samsat sih nggak lama, kurang lebih sekitar 10-15 menit. Karena memang pelayanan hari ini cukup cepat. Dan yang lama itu perjalanannya. Perjalanannya udah sekitar 20 menit kali 2 udah 40. Udah 40 menit. Ya alhamdulillah anyway sudah nyampe di rumah. Sahabat-sahabat semuanya, nanti saya ceritakan apa yang saya alami di sana. Sekaligus menceritakan bagaimana prosedur-prosedur cara membayar pajak kendaraan bermotor. Ikuti terus ya. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih menonton video saya ini. Saya mau cerita sedikit tentang bagaimana cara kita membayar pajak kendaraan bermotor secara pribadi. Artinya kita pergi sendiri ke kantor Samsat, kemudian membayar di sana. Setelah itu kita menerima resi pembayaran, setelah itu kita pulang. Oke. Yang pertama yang harus disiapkan adalah fotokopi KTP Anda. Setelah fotokopi KTP Anda disiapkan, kemudian fotokopi STNK. Setelah fotokopi STNK, kemudian Anda siapkan juga fotokopi BPKB, ya, fotokopi BPKB seperti itu. Setelah fotokopi BPKB semua lengkap, yang asli maupun yang fotokopian dibawa juga. Jadi di situ di berkasnya itu ada fotokopi STNK, fotokopi BPKB, fotokopi KTP. Kemudian surat ketetapan pajak daerah atau kayak begini yang tahun lalu punya, itu asli, nggak usah difotokopi, nanti diserahkan, nanti mereka akan ganti yang baru. Itu aja syarat-syaratnya. Setelah lengkap, Anda langsung pergi ke kantor Samsat, serahkan ke di registrasi atau pendaftaran. Setelah itu mereka akan input. Setelah input, mereka akan inputannya ini inputannya berkas-berkas kita akan diserahkan ke bagian kasir. Di bagian kasir mereka akan memeriksa. Setelah itu mereka akan mencetak surat ketetapan pajak daerah ya. Tapi sebelum dicetak biasanya mereka panggil kita dulu. Panggil Pak Ajib, kebetulan saya Pak Ajib, totalnya sekian ya. Oke, langsung dibayar. Iya, langsung dibayar sekarang Pak. Ya sekarang, masa besok? Langsung saya siapkan uang, saya bayar. Setelah saya bayar, Bapak silakan duduk sebentar. Kita siapkan nota atau surat ketetapan pajak. Ini kayak begini nih gambarnya nih. Nah, kayak begini. Surat ketetapan pajaknya. Oke, setelah itu kita dipanggil lagi. Dipanggil tinggal menyerahkan, kan tadi udah bayar. Itu seperti itu. Jadi ini adalah salah satu barang-barang atau kertas yang biasanya diperiksa pada saat kita ada sweeping ya. Pasti diperiksa. Mana ini STNK, terus udah bayar pajak belum? Nah inilah
Kalau bisa ini nempel di STNK. Biasanya ditaruh di dalam kertas, kemudian ditaruh di dalam plastik, kemudian jadikan satu dengan STNK. Jadi ini biasanya nempel di dompet dompet kunci, atau ditaruh di dashboard atau di mana aja terserah. Yang penting pada saat ada sweeping kita bisa menunjukkan. Seperti itu. Baik sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, nggak perlu lama-lama, ini video kan sebenarnya sederhana bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat secara pribadi. Kalau biasanya Anda mungkin ada jasa, bisa langsung ke jasa, cuma karena kalau kebetulan di tempat saya tinggal itu kantor Samsatnya dekat, kemudian saya juga ada waktu ke sana. Kalau Anda nggak punya waktu, biasanya di tiap daerah ada jasa pembayaran itu seperti itu. Anda juga bisa memakai itu kalau diperlukan ya. Tapi biasanya harus Anda kenal ya, Percayalah, pasti Anda akan dikerjakan dengan baik. Cuma kalau pakai jasa yang memang harus ada biaya jasa kan, wajar ya kan, seperti itu. Tapi kalau mamanya tidak, Anda bisa pergi aja sendiri ya. Kita kerjakan semuanya sendiri. Baik sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, cukup sekian dulu video saya tentang bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor secara pribadi. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bila dianggap bermanfaat, silakan Anda share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.